Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqus sairil anam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sayyidil anbiya wa sayyidil anam. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita sebagaimana Allah selalu berpesan, ittaqullaha haqqa tuqatih, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya itu adalah imtisalul awamir wa jtinabun nawahi, melaksanakan perintah, menjauhi segala yang dilarang. Mudah-mudahan dengan takwa yang kita jadikan bekal terbaik di dunia bisa kita bawa juga nanti ketika kita kembali ke alam asal, alam keabadian. Karena kita sebenarnya adalah makhluk alam surga, alam langit yang diturunkan ke bumi sebentar untuk diuji, lalu kita akan kembali lagi ke alam itu buat selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali ayat dan hadis yang bercerita tentang amalan-amalan yang membuat kita sangat dicintai Allah. Amalan-amalan yang sangat dicintai Allah yang kalau kita lakukan tentu Allah juga akan mencintai kita. Di antara amalan-amalan itu sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, salah satunya hadis sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha ila akhiril hadis. Yang maknanya adalah Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang membenci atau memerangi waliku, kekasih-kekasihku, maka dia telah mengiklankan, mengajak perang melawan diriku. Tidaklah seseorang hamba melaksanakan sesuatu yang paling kucintai kecuali mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang aku perintahkan. Jadi hadis qudsi ini menyebut salah satu amalan yang paling dicintai Allah adalah mimma taraktuh, mengamalkan semua yang fardu. Yang fardu dalam agama ini disebut dengan wajib, yang fardu tidak terlalu banyak. Di antaranya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat. Jangan pernah miss kita, karena itu fardu.
Itu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan lagi Allah Ta'ala, tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diriku dengan amalan nawafil. Kalau amalan fardu ini termasuk amalan wajib, amalan pokok. Kalau mau kita cepat lagi dicintai Allah, kita harus tambah dengan amalan nawafil. Nawafil itu amalan tambahan. Ada yang pokok, yang wajib, yang fardu, ada yang tambahan. Tambahan ini namanya nawafil. Dalam fikih hukumnya sunnah atau mustahab, dicintai. Kalau kita dikerjakan banyak amalan nawafil, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, tidak henti-hentinya hambaku beramal mendekatkan diri kepadaku dengan amalan nawafil sampai aku mencintainya. Nah, ini yang menyebabkan Allah cinta sama kita. Begitu juga dalam hadis Sahih Bukhari yang lain disebut ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus. Jadi amalan wajib terus-menerus kita laksanakan. Ada amalan nawafil kita yang disebut ulama dengan wirid. Ada wirid kita, amalan sunnah, amalan nawafil. Setiap hari kita lakukan. Tiap hari kita tahajud gak tinggal. Tiap hari kita berzikir, istighfar 100 kali, 1000 kali. Tiap hari kita setiap sholat istighfar. Kemudian setiap sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar. Terus menerus kita lakukan. Ini termasuk amalan yang paling dicintai Allah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Setiap subuh, habis subuh itikaf di masjid sampai terbit matahari. Atau setiap pada subuh kita baca Quran 1 juz atau setengah juz. Setiap hari. Adwamuha, terus menerus tanpa henti. Amalan inilah nanti yang akan mengantarkan kita kepada makom cinta kepada Allah. Kalau qalbu kita sudah kebuka atau mendapatkan makom cinta, maka makom cinta, rasa cinta itu paling dekat dengan makom jah. Paling dekat dengan rasa cinta rindu, itulah kita sebenarnya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang spiritual yang benar itu nanti puncaknya adalah cinta. Cinta kepada Allah. Kalau orang berspiritual tapi tidak mengamalkan, tidak berpuncak kepada cinta kepada Allah yang dibarengi dengan taat, itu akan terpental. Karena kalau orang spiritual malah main-main di alam jin, dia akan terpental, bisa menjadi tukang sihir, dia akan tersesat. Kenapa? Karena tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka kalau kita analisis amalan-amalan yang paling dicintai Allah itu ada yang berkenaan amalan dengan Allah, melaksanakan kewajiban, mengamalkan yang sunnah-sunnah ibadah. Apa ini ibadah nawafil. Ada juga yang berkenaan dengan manusia. Ya. Di dalam hadis sahih dari Ibnu Mas'ud dikatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal ya Rasul, aku bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa amalan yang paling afdal, yang paling disukai, paling dicintai Allah? As-salatu bi waqtiha. Ya, salat pada waktunya. Ini amalan yang paling dicintai Allah. Tadi sudah disebut amalan fardu. Tetapi untuk hubungan kepada manusia, amalan yang paling dicintai Allah dilanjutkan, apalagi ya Rasul? Summa ai. Kemudian Rasul menjawab, yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Maka dari itulah salah satu kisah seorang wali kutub. Wali itu hamba yang sangat dicintai Allah, mendapatkan makom cinta ya, dari Allah Subhanahu wa taala lewat birrul walidain. Ini adalah Uwais Al-Qarni. Ini termasuk, maka dia disebut Nabi dengan makom ruhaninya, makom penduduk langit, setara dengan dia bukan lagi makhluk bumi, dia sudah benar makhluk langit, saking bersihnya rohaninya. Dan salah satu amalan unggulan dia adalah birrul walidain. Dia sanggup menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Madinah, ke Mekah, dibawa haji, dijumpai Rasul dan seterusnya. Dan itu mencapai ratusan kilometer berjalan kaki, digendong ibunya karena ibunya berhajat untuk menunaikan ibadah haji.
Dan susah untuk mencari orang yang seperti itu. Sangkit dia memuliakan ibunya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka amalan yang paling dicintai Allah itu berkaitan dengan amalan ibadah mahdoh, melaksanakan yang fardu, termasuk iman. Ayul amal afdol, apa amalan yang paling afdol? Kata Rasul, iman billah. Ini berkaitan dengan Allah, iman kepada Allah, percaya. Iman itu sebenarnya kita mempercayakan diri kita kepada Allah. Tak ragu kita, ikhlas kita, apapun yang diberikan Allah ya sudah. Diam dibarengi dengan usaha, tidak buruk sangka. Apapun yang diberikan Allah kita iman, itu yang terbaik untuk diri kita. Nah, ini termasuk amalan yang mengantarkan kita akan menjadi orang yang paling dicintai Allah, karena kita mengamalkan amalan-amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ada juga amalan yang membuat Allah sangat cinta, berkaitan, amalan ini sangat berkaitan dengan masyarakat. Amalan sosial namanya. Kalau tadi kita sebut amalan ibadah mahdohnya, berbuat baik kepada orang tua, amalan keluarga. Kalau kepada masyarakatnya, apa bentuk amalannya? Ini kita temukan dalam hadis Abdullah bin Amr. Anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang rajul laki-laki bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ayyul Islamu khair?" Apa amalan dalam Islam yang terbaik ya Rasul, yang paling dicintai Allah? Lalu Nabi menjawab, "Tut'imut ta'am," memberikan makan bagi orang yang lapar, wa taqra'us salam, mengucapkan keselamatan, jaga lisan kita dari mencaci maki, menyelamatkan orang lain. Dan di dalam hadis Ibnu Umar ditegaskan lagi, ahibban nasi ilallahi ta'ala, manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala itu ciri mereka ampa'uhum linnas, yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia, wahabul a'malu ilallah ta'ala, dan amal yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, kita membahagiakan orang beriman, bahagiakan mereka, hibur mereka, kemudian takshifu anhu kurbatun, bebaskan dia dari kesusahan hidupnya, auto qadi'an mudainan, bayarkan hutangnya yang membuat pikirannya suntuk, lelah, bantu dia bayar hutangnya, auto turudu an uju, atau bebaskan dia dari kelaparan. Ya, karena kelaparan yang terus-menerus menyiksa hidupnya membuat pikirannya tidak tenang dan kadang-kadang berpikir kotor. Wala an amshiya ma'akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Al-Madinah syahran. Sampai-sampai Nabi mengatakan, demi Allah, aku berjalan, kutemani seorang mukmin berjalan ke sana kemari untuk apa? Menunaikan hajatnya. Itu lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi ini selama 1 bulan lamanya. Sampai-sampai Nabi mengatakan begitu. Lebih disukai Nabi. Kita temani teman kita menunaikan hajat keluarganya, hajat hidupnya. Kita bantu dia. Aku perlu teman mau pergi ke sana, aku nggak tahu jalannya, aku nggak tahu jalannya. Temani. Kita temani menunaikan hajatnya. Aku perlu KTP, temani dia ngurus KTP. Dia tidak paham. Karena KTP-nya anaknya sakit, dia mau tidak punya KTP, membahayakan bagi dirinya, keluarganya, dan seterusnya. Tunaikan hajatnya, dibantu, dan itu lebih aku cintai, kata Rasul, daripada iktikaf di dalam masjid selama 1 bulan. Ini hadis Tabrani. Sebagian ulama menyebutkan hadis ini adalah hadis hasan. Nah, inilah amalan-amalan yang kita lakukan. Kalau kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang dicintai Allah. Dan kalau kita sudah dicintai Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala kalau sudah mencintai seseorang, dia akan memanggil Jibril. Lalu Allah berkata kepada Jibril, "Hai Jibril, aku mencintai si fulan itu, maka cintailah dia." Lalu Jibril naik ke langit, dia umumkan kepada seluruh malaikat, ya, penghuni langit, lalu dia umumkan seraya berkata, "Wahai para malaikat, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka kalian pun harus mencintai dia." Maka penghuni langit pun seluruhnya mencintai dia, sehingga orang tersebut diterima sebagai
orang yang mulia baik di langit maupun di bumi. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita rinci, benarlah yang dikatakan Allah dan Rasulnya bahwa sesungguhnya adalah orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang mencintai Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang-orang yang paling getol, paling kuat, paling rajin mengamalkan amalan-amalan yang dicintai Allah. Dan tidak ada makom yang paling tinggi yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul termasuk seluruh manusia di dalam qalbu kecuali adalah makom cinta dan rindu untuk menatap jannah. Barang siapa mendapatkan itu, maka dia sudah berada di makom tertinggi daripada makom rasa yang ada di dalam qalbu. Karena dengan kecintaan itu, semua ibadah yang kita lakukan akan menjadi ikhlas tanpa pamrih. Dan tidak ada amalan yang paling tinggi daripada diamalkan secara ikhlas tanpa pamrih. Itulah yang dihasilkan dari cinta, dan dia akan menghasilkan baiknya seluruh amalan-amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk beramal-amal yang disebutkan tadi, khususnya amalan fardu, termasuk amalan-amalan yang membuat kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta kita diciptakan Allah, dan hendaknya dengan cinta kita akan nanti dipertemukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyiduna sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati rasul ajma'in. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Nas'aluka imaman adila wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa amalan maqbula wa zawjatan salihah wa waladan salih wa rizqa wasi'an katsiran halalan tayyiban mubaraka min ghairi ta'bi wa la musyaqqatin wa la nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka hubbuka wa hubbu man yuhibbuka wal 'amalu alladhi yuqarribuna ila hubbika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikrukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.